Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Karena cuaca agak mulai musim hujan, jadi anak-anak jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa membaca suratul Fatihah agar pembelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapat manfaat dan barokah dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah siap? Kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Selesai. Anak-anak, sebelum itu kita absen dulu. Ada teman yang tidak masuk pagi hari ini? Coba dicek sampingnya, mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang tidak masuk. Siapa? Oh, Adit tidak masuk. So, Ustadz cek dulu ya, ada surat masuk atau tidak. Oh, ini Adit izin sakit. Ada lagi yang tidak masuk? Masuk semua, hanya Adit yang tidak masuk karena sakit. Semoga teman kita yang tidak masuk karena sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita semua selalu menjaga kesehatan agar kita bisa mengikuti pelajaran setiap hari di sekolah. Anak-anak, kemarin sudah belajar atau belum semalam? Oh, belajar. Tidak belajar. Ngapain tidak belajar? Ya, kita awali dulu. Kemarin kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat pertemuan kemarin? Tentang bersuci. Oh, masih ingat? Siapa masih ingat? Kita bahas apa aja kemarin? Bahas pengertian bersuci. Kemudian yang kedua bahas tentang apa? Perbedaan bersuci dengan bersih, membersihkan diri. Ya, beda suci sama membersihkan diri. Sudah tahu kan bedanya? Kemudian kita juga membahas tentang bagaimana apa? Ayo, masih ingat? Dasar bersuci. Ya, bagaimana ada dasar dalam Al-Quran maupun hadis tentang bersuci. Oke, kita masuk pada pertemuan hari ini. Kita akan bahas apa kira-kira? Ada yang pernah berwudu? Semua pasti pernah berwudu ya? Wudunya pakai apa? Pakai air. Pakai debu. Oh, itu namanya tayamum, bisa. Kemudian di sungai. Oh, pernah di sungai. Pakai air sungai. Ada yang pernah di laut? Oh ya. Di pagi hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan air dalam bersuci. Bagaimana kedudukan air ketika kita bersuci. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa bisa membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari pembagiannya. Nanti ada pembagian air. Kemudian siswa mampu menentukan berdasarkan penilaian tentang jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci ditinjau dari kedudukan hukumnya. Oke. Untuk lebih jelasnya, Ustadz hari ini
ada video pembelajaran. Kita tonton bersama-sama kedudukan air dalam bersuci. Materinya kita lihat bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Nanti kita bahas lagi setelah B. Kedudukan air dalam bersuci. 1. Air sebagai alat bersuci. Tahukah kita, air merupakan alat bersuci yang utama, terbagi menjadi berapa bagian air tersebut? Alat yang paling utama yang digunakan bersuci adalah air. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. 2. Pembagian air ditinjau dari tingkatannya. Ditinjau dari tingkatannya, air terbagi menjadi 3 macam, yaitu A. Air suci dan mensucikan. B. Air suci namun tidak mensucikan. C. Air mutanajis. Air suci dan mensucikan disebut juga air mutlak. Air ini adalah air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Air mutlak dapat digunakan sebagai alat mensucikan benda-benda lain dengan syarat ketiga sifat yang dimilikinya, warna, rasa, dan bau tidak mengalami perubahan. Ada beberapa macam kategori air yang termasuk air mutlak. 1. Air hujan. 2. Air laut. 3. Air sungai. 4. Air sumur. 5. Mata air. 6. Air es atau salju mencair. Apakah air suci mensucikan dapat digunakan untuk bersuci? Ditinjau dari penggunaannya, air yang suci dan mensucikan dapat digunakan untuk menghilangkan najis maupun hadas. Air suci namun tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan benda lain adalah air yang hanya memiliki sifat suci saja dan tidak terkena najis. Jenis air ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Air suci bercampur dengan benda yang suci, sehingga salah satu sifatnya berubah. Contohnya, air teh, air kopi, kuah soto. 2. Air mustamal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kullah. Dan merupakan air bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadat. Contohnya, air bekas wudhu, dan lain sebagainya yang tidak terkena najis dan ukurannya sedikit. 3. Air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, baik yang mengalir dengan sendirinya atau sengaja dibuat sehingga mengeluarkan air. Contohnya air kelapa. Apabila ditinjau dari segi penggunaannya, air suci namun tidak mensucikan tidak dapat digunakan bersuci apabila salah satu sifat air yaitu warna, rasa dan baunya sudah berubah akibat benda suci yang bercampur dengan air suci tersebut. Air mutanajis. Air mutanajis atau air bernajis adalah air dalam volume yang sedikit dan terbatas, yang terkena atau bercampur dengan benda-benda najis. Contohnya, air bekas minum anjing di ember. Apabila ditinjau dari segi penggunaannya, air mutanajis tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas. Alhamdulillah akhirnya selesai juga kita menonton video pembelajaran tentang kedudukan air dalam bersuci. Gimana? Sudah paham semua tentang kedudukan air dalam bersuci? Macam-macam air, kemudian pembagian air. Oke, untuk itu setelah kita paham, coba Ustadz berikan kuis. Dikerjakan di kertas, nanti Ustadz beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kita tes apakah kalian sudah paham semua. Nanti ketika selesai dikumpulkan di meja Ustadz, baru kita bahas bersama-sama gimana hasilnya. Oke? Silahkan dilihat soalnya, langsung dikerjakan ya. Oke, silahkan. Sudah selesai anak-anak? Sudah 5 menit ini, silahkan dikumpulkan semua. Oke, ayo cepat. Maju ke depan. Oke. Kita bahas satu persatu soalnya ya.
Pertama kita perhatikan hadis berikut ini. Huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Berdasarkan hadis di atas, pernyataan yang tepat adalah, ayo mana? A. Air laut dan seluruh isinya tidak suci karena sudah tercemar. Betul apa salah? Kemudian B. Air laut sudah berubah dari warna aslinya. C. Air laut itu bersih dan bangkainya haram. Dan D. Air laut itu bersih dan bangkainya halal. Apa jawabannya? Betul sekali, D. Air laut itu bersih dan bangkainya halal. Jadi air laut itu bisa digunakan untuk bersuci, bersih dan suci, dan semua binatang yang hidup di laut bangkainya itu halal tanpa harus disembelih dulu. Nah, ini keistimewaan hewan laut. Kemudian soal yang kedua, air yang masih murni tidak tercampur dengan sesuatu yang lain dinamakan apa? Betul, air mutlak. Dia masih air murni. Dia bisa, kalau banyak lebih dari 2 kula bisa dipakai untuk bersuci. Soal yang ketiga, air yang najis dan tidak dapat mensucikan dinamakan? Betul, Ardi. Air mutanajis. C. Yang keempat, siapa yang mau jawab? Oh, Risma bisa jawab. Oh, betul sekali. Air yang suci dan mensucikan yang bercampur dengan benda lain yang suci, hukumnya menjadi air yang suci namun tidak mensucikan. Seperti apa? Teh, kopi, kuah soto lah. Itu suci. Buktinya bisa diminum, halal, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berwudu tidak bisa. Soal yang kelima, ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ambia, oke, jawab. Oke, betul. Air mustakmal yang volumenya mencapai 2 kulah boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Berwudu juga bisa, bersuci juga bisa. Kemudian soal yang keenam, ukuran 2 kula adalah 10 sampai dengan 15 tin yang disetarakan dengan betul 270 liter. Soal yang ketujuh, kita sering menjumpai daerah pedesaan adanya air suci dan mensucikan dalam suatu kendi yang ditaruh di dalamnya masuk rumah agar orang yang perjalanan kehausan dapat langsung meminumnya. Tiba-tiba ada salah satu anak yang menggunakannya untuk bersuci dari buang air kecil. Hukumnya menggunakan air oleh anak tersebut adalah apa? Makruh, karena itu untuk minum seharusnya disiapkan untuk minum, kamu gunakan untuk cebok pipis. Jadi sebenarnya boleh, tapi tidak sesuai dengan penggunaannya. Jadi makruh hukumnya. Oke, sudah paham semua ya? Kita simpulkan pertemuan kita kali ini. Bagaimana kedudukan air dan dalam bersuci. Oke, kita simpulkan pertemuan kita pagi hari ini. Kita simpulkan sama-sama ya. Kedudukan air dalam bersuci. Apakah semua air bisa digunakan untuk bersuci? Tidak semuanya. Betul. Karena
Kita tahu tadi pembagiannya ada berapa? Pembagian air menurut pembagiannya. Yang pertama adalah air suci mensucikan. Nah, itu banyak, air mutlak, air hujan, air laut. Air apa lagi? Air sungai, lagi air mata air dari sumbernya langsung. Jadi ya. Kemudian yang kedua, air suci tidak mensucikan. Tohir ghairu mutahhir. Apa contohnya? Dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air suci yang bercampur dengan benda suci lainnya tapi mengubah warnanya, rasanya maupun baunya. Contohnya air putih, air mineral kita campur dengan kopi dan gula, jadinya kopi, warnanya jadi hitam, rasanya jadi manis. Nah, berubah rasa dan warna. Ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air kelapa. Dia dalam sarinya air, tapi rasanya manis, jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air nira, air yang dari tumbuhan-tumbuhan itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air apa lagi? Air mutanajis, air yang terkena najis. Contohnya, ya air sedikit kurang dari 2 kula, kemudian kejatuhan najis sehingga air itu menjadi najis. Kalau banyak, ketika kena najis tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka tetap bisa bersuci. Tapi kalau banyak tapi berubah warna dan rasanya maupun baunya, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke, untuk bekal untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak kita kasih tugas untuk membuat poster tentang air. Yang pertama bisa temanya tentang hemat air. Di buku gambar, kemudian buat poster tentang himbauan hemat air. Kemudian yang kedua adalah air sebagai sumber kehidupan. Tema yang kedua. Tema yang ketiga, air menjaga hidup kita. Jadi 3 tema: hemat air, air sebagai sumber kehidupan kita, dan yang ketiga, air menjaga hidup kita. Itu nanti dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan untuk kita membahas tentang materi minggu depan. Akhirnya semoga pelajaran kita pagi hari ini bermanfaat dan menjadikan kita sebagai orang yang tholabul ilmi, mendapat pengetahuan baru, apalagi ini pengetahuan tentang bersuci, toharoh, hal yang paling dasar dalam syariat agama Islam. Karena tanpa toharoh atau bersuci, kita tidak bisa beribadah, sholat wajib, sholat 5 waktu, sholat sunnah dan lain sebagainya, membaca Al-Quran yang harus mensyaratkan kita untuk suci dari hadas dan najis. Maka pelajaran ini sangat penting dan diingat untuk bekal kehidupan kita kelak. Akhirnya Ustadz sampaikan terima kasih atas perhatian dan antusias anak-anak. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.